ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Allah, mereka merasa takut dan malu. Bagaimana dengan rasa bersalah? Apakah mereka merasa bersalah? Mereka tidak merasa bersalah. Di zaman sekarang juga banyak kan orang melakukan kesalahan tapi nggak merasa bersalah. Saya pernah ngobrol sama papa saya. Saya katakan, Papa perlu menerima Tuhan Yesus, Papa. Karena kita orang berdosa, kita perlu juru selamat untuk membayar dosa-dosa kita, supaya kita diterima sama Tuhan. Lalu papa saya menjawab, dosa. Dosa apa? Papa saya nggak merasa dia orang berdosa. Bukannya saya sombong ya. Kalau dipikir-pikir, papa saya orang yang nggak macem-macem. Dia setia sama mama, bertanggung jawab sama keluarga, tidak minum minuman keras, tidak merokok, tidak berjudi. Dia merasa dia bukan orang berdosa. Lalu saya katakan kepada papa saya, Papa tahu nggak, kalau Papa tahu orang lain salah, tapi Papa nggak kasih tahu dia, Papa berdosa loh. Papa saya diam aja. Sebagai perenungan kita, manusia mau dibenarkan. Ada banyak cara dengan kecerdasan kita sebagai manusia untuk membenarkan kesalahan kita. Kalau kita bersalah, melakukan kesalahan, tapi kita nggak sadar kalau kita salah, maka kita akan menghancurkan kehidupan kita. Karena dosa itu sifatnya merusak hubungan. Kita mau menang sendiri, mau selalu dibenarkan, melakukan suka-suka kita, dan merasa kita benar. Itu merusak kehidupan diri kita sendiri, juga kehidupan orang lain. Karena itu Tuhan memberikan hukum Taurat kepada manusia. Hukum Allah yang diberikan melalui Musa. Hukum yang kudus, suci, baik. Supaya kita mengerti, punya pengetahuan. Nabi Hosea mengatakan, umatku binasa karena kurang pengetahuan. Pengetahuan tentang Allah, tentang hukum-hukumnya, membawa pada jalan keselamatan. Supaya kita tidak berzina, supaya kita tidak mencuri, tidak bersaksi dusta, tidak berbohong. Ketika hukum itu ditunjukkan kepada kita, kita akan mengaku bersalah. Gak menjadi masalah seberapa kecil atau besarnya kesalahan-kesalahan kita, kita tetap orang berdosa. Rasul Paulus mengatakan, hukum Taurat membuat dia mengenal dosa, yang tadinya dia tidak tahu apa itu dosa. Karena itu, melalui hukum Taurat, kita semua telah melanggar. Upah dosa adalah maut. Kita semua akan mengalami kematian kekal. Tidak ada seorang pun manusia yang dapat menggenapi hukum Taurat. Yesus Kristus dengan sempurna, taat, setia melakukan perintah Tuhan. Yesus sebagai manusia yang suci, kudus, tidak berdosa, dibuat berdosa pada masa Pontius Pilatus, tercatat di dalam sejarah menanggung penderitaan dan kematian di kayu salib, supaya orang percaya menerima firman Allah dan kebenaran Allah. Hidup kita mati di dalam Dia, di dalam Kristus, di dalam kebenarannya, dalam firman-Nya. Kita tersembunyi di dalam Dia. Kuncinya adalah di dalam Dia. Jangan sampai kita terpisah darinya. Saat kita hidup di dalam Dia, terjadi pertukaran dosa kita telah dibayar oleh penderitaan,
dan kematian Kristus. Kita dilahirkan punya hidup yang baru bersama Tuhan. Roh Kudus menyertai hidup kita, melingkupi. Di situ setiap pergumulan orang percaya, karena kebenaran hidup di dalam kita, dosa tidak lagi dapat menipu kita, karena kita bisa memilih hidup dipimpin oleh Roh Allah. Tuhan Yesus memberkati.